Assalamualaikum teman-teman. Lama kita tidak ketemu dalam trip Budiman. Kali ini saya berangkat dari Terminal Kalideres menuju ke Karangpucung. Nah, untuk bis yang dari Terminal Kalideres ini berangkat pukul 7 malam, atau mungkin kurang-kurangnya ya 2 menit ya, kurang 2 menit. Biasanya sudah dihalo-halo sama Pak sopir. Untuk yang keberangkatan pagi juga jam 7 pagi. Nah, ini yang anehnya ya, kalau dari Kalideres di malam Sabtu itu penumpangnya banyak, bisa penuh satu bis. Tapi kalau keberangkatan dari timur di malam Senin itu paling cuma 8, 12 gitu, sudah banyak. Kalau Pak supir dan Pak kondektur ini berharap ya minimal dapat 12 lah ya. Tapi kalau yang ke barat, meskipun 8, biasanya ini kalau sudah masuk di Grogol, Terminal Grogol tepatnya, ini mendapatkan tambahan paling tidak 4 orang. Karena di Terminal Grogol ini saya lihat ada langganan tetap 4 orang ya, bapak-bapak semua, sepertinya pekerja yang selalu pulang kampung di malam Jumat. Tapi biasa juga lebih dari 4, bahkan pernah ada 8 atau 12 pernah juga. Dan ini membuktikan bahwa Budiman yang Karangpucung Kalideres yang dulu sepi peminat itu sekarang sudah mulai diminati. Meskipun harga tiketnya 5.000 lebih mahal dari Gapuraning Rahayu, tetapi untuk keberangkatannya ini dia lebih belakangan. Kalau Gapuraning Rahayu itu berangkatnya pukul 18.20, 18.40 itu ya. Saya sebenarnya juga pengen ngejar yang Gapuraning Rahayu, cuma karena jam kerja saya itu tidak memungkinkan sampai di Kalideres di jam itu, maka dapatnya ya ini Budiman dengan 155.000. Kita sudah mendapatkan kelas eksekutif, yaitu bangkunya cuma 34 dan ada leg restnya. Kadang juga di bis yang lain, bis yang tertentu juga itu kadang dikasih selimut. Kalau yang ini dikasih bantal kepala ya, bantal leher untuk satu kursi dan bantal kepala untuk sisi sebelahnya. Ini adalah agen Budiman yang ada di Grogol, teman-teman. Kalau nggak salah itu namanya Lutfi yang tinggi itu. Kalau yang pendek itu namanya Mas Ratno. Nah, mungkin juga ini kenapa kalau kita lihat di Kalideres itu peminat untuk Gapuraning Rahayu itu tinggi. Biasanya kalau ke arah Jawa Tengah malam ya ini ya, itu full seat. Karena Gapuraning Rahayu itu tidak lewat Grogol, jadi dia lewat Cengkareng, kemudian tol Wiyoto Wiono, melewati Ancol, dan terus bablas masuk di tol. Jadinya dia lebih cepat. Tapi kalau Budiman ini ada kewajiban masuk di Terminal Grogol. Sedangkan dari Kalideres sampai ke Grogol, teman-teman lihat sendiri tadi, jalan lumayan padat dan tidak bisa secepat yang diperkirakan. Terlebih untuk keluar dari Terminal Grogol ini, kita harus melipir masuk kampung ya. Nggak bisa los kayak Kampung Rambutan misalnya ya, atau Priuk.
tapi dia masuk di jalan-jalan yang agak kecil seperti ini. Dan seperti biasa untuk malam Sabtu, tol dalam kota itu selalu padat. Berbeda dengan tol luar kota ataupun tol Wiyoto Wiono yang arah bandara itu karena arusnya sebagian besar itu ke arah barat atau keluar kota Jakarta, jadi yang ke arah timur itu cukup lengang. Terlebih di jam-jam malam seperti ini, karena pekerja-pekerja yang pulang jam 5 misalnya itu sudah berlalu, sudah ke arah Bogor misalnya, itu sudah berlalu. Oh iya, tadi saya bilang kalau Pak sopir dan Pak kondektur itu ya berharap minimal 12. Itu karena sekarang ada ketentuan untuk makan minum gratis di rumah makan di Pananjung. Di Limbangan itu sekarang syaratnya minimal penumpang 12. Kalau dulu minimal 7, sekarang sudah minimal 12. Mungkin karena sekarang penumpang sudah mulai rame ya, kemudian diberlakukan sistem minimal 12 penumpang. Dan saya tidak memvideokan yang di tol. Ini kita sudah masuk saja di tol Padalarang dan barusan dicek oleh kontrol di KM 72. Dari KM 72 kita langsung cus bablas saja ya ke arah Karangpucung. Kali ini hampir full seat teman-teman. Sekeluar dari tol Cilenyi di Rancaekek, Pak sopir langsung putar kanan seolah mau balik, dan ternyata dia melewati jalan kampung seperti ini dan tiba-tiba sudah masuk di jalan perbaikan di bagian kanan. Karena perbaikan jalan di Rancaekek ini kebetulan pada bagian tengah, jadi lalu lintas terbagi dua, yang kiri untuk mobil kecil dan yang kanan kendaraan besar. Tapi yang kanan ini hanya yang tahu saja rute-rute jalan tikus ini, kalau enggak ya tetap ikut di jalur yang kiri.
Nah, sesampai di rumah makan seperti ini teman-teman, kita sebelum turun ya, begitu pintu dibuka ini pedagang sudah naik menawarkan dagangannya. Dan kadang saya juga mau turun malah kecegat di pintu gitu. Walaupun dikasih celah sama pedagang, tapi kan segede saya ini kadang masih sempit juga ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk bis yang baru datang. Ini nek baru buka pintu, belum ada penumpang yang keluar, pedagang sudah masuk duluan. Dulu di Gapuraning Rahayu itu pernah seperti itu dan dilarang. Sekarang udah nggak ada yang boleh naik ke dalam bis. Ini persiapan keberangkatan, dan di persiapan keberangkatan ini ada panggilan ya, panggilan untuk memasuki bis untuk jurusan tertentu. Terkecuali untuk yang Kalideres Karangpucung ini panggilannya nggak ada. Jadi panggilan ini sudah seperti di bis Transjakarta, tinggal pencet ada yang ngomong, tinggal mencet ada yang ngomong ya. Tapi mungkin karena Kalideres Karangpucung itu agak baru kali ya, padahal ya sudah bertahun-tahun ya, kok nggak dibikin rekamannya juga gitu. Jadi kasihan Pak kondekturnya itu, kalau misalnya sudah saatnya naik dan masih kurang 1 atau 2, dia harus nyari ke toilet, sampai toilet sana, sampai ke tempat-tempat makan dan sebagainya. Jadi kasihan juga aja, jadi repot. Mestinya ada pengumuman dari rest area atau dari kontrol di sini ya. Dan untuk yang tadi, yang tiket 155 itu saya kira nggak begitu mahal, karena kita juga mendapatkan satu botol air mineral 330 ml. Oh ya teman-teman, ini memasuki musim kemarau. Biasanya area depan ini berdebu karena masih tanah semua. Jadi berdebu dan debunya masuk ke tempat makan. Biasanya nempel di meja. Mungkin kalau teman-teman makan di sini ya dilap dulu mejanya, biar agak bersihan sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa kontrak di rumah makan Pananjung ini sudah selesai dan akan berpindah di rumah makan baru di sebelah kiri jalan kalau dari sini ya, ke arah Jakarta. Mungkin sekitar sekilometer atau berapa ya, saya nggak begitu pasti jaraknya. Itu ada rumah makan baru yang akan digunakan untuk pengalian rest area di sini. Tetapi ternyata sampai saat ini yang baru bisa atau baru boleh berhenti di rumah makan itu baru jurusan Tasik Cikarang, yang lainnya belum ada yang ke sana. Kita sih berharap bisa di sana ya, karena selain rumah makannya itu bersih, ini halamannya juga sudah dicor semen semua, jadi meminimalisir debu dan juga tentu kenyamanan waktu jalan. Oke, ini Mas Suratno sudah masuk membawa botol minuman, pertanda ini kita sudah mau naik berangkat. Oke teman-teman, yang kita pakai ini adalah Budiman 3E51. Habis ini tidur apa ke kebun Pak? Kapan? Nanti paginya. Ya? Iya. Kan tidur. Enggak ke kebun. Kebun mah lagi libur Pak. Saya mah kalau lagi jalan mah nggak pernah kemana-mana. Oh gitu. Datang pagi tidur sampai sore. Wih, mantap. Datang sore tidur semalam. Sehat. Kalau datang sore mah tidur semalam bisa full kuat Pak. Tapi kalau Oh datang iya. pagi Susah Pak. susah. Dikit-dikit bangun. Dikit banget. Biasanya 3E33, kebetulan yang 3E33 itu sedang dalam perbaikan
di Manonjaya. Dan 3E51 ini dulunya adalah bis bekas dari Tasik Jakarta kelas Premier. Jadi memang nyaman, shockbreakernya masih bagus, suspensinya masih oke gitu, dan stabil. Beda kalau memang yang 33 itu memang sudah agak kasar, suspensinya sudah keras, dan mungkin itu ada pembongkaran yang cukup lama ya, perbaikannya cukup lama, sehingga 3E33 digantikan dengan 3E51. Beginilah resiko kalau kita mau nyalip di tanjakan yang kita salip truk besar. Ancang-ancangnya susah dan sudah keduluan sama mobil-mobil kecil. Jadi harus jaga jarak dan ancang-ancang yang lebih jauh lagi. Dan ternyata jalur di depan ini antriannya panjang, cukup deg-degan juga ya kalau crash di depan.
masuk di lingkar gentong ini ternyata padat juga lalu lintasnya. Dan sebenarnya kalau di lingkar ini adalah kesempatan untuk mendahului kendaraan-kendaraan berat atau yang lambat. Seperti ini suasananya kalau nyalip di jalur satu arah. Harus perhatian pada kendaraan yang mau disalip, hanging belakangnya itu panjang atau pendek. Jadi kalau pas tikungan ke kanan, kalau salah perhitungan kita malah bisa kesenggol sama ekornya. Nah, seperti di tikungan yang langsung ketemu jembatan ini cukup sempit. Nah, di sini juga susah karena ini kan di kanan ya. Jadi kita nyalipnya benar-benar pas saat jalan lurus. Jadi kita ketika berbelok ke kiri, ekor kita juga nggak melampaui batas. Jadi baik kita maupun yang disalip ini sama-sama safe atau sama-sama aman.
Usai menapaki jalur Gentong, kita istirahat isi solar di SPBU Gentong. Di sini kondektur melakukan penyetoran uang dari perjalanan atau dari tiketan, dan cukup lama karena untuk ngisi solar juga ngantri, jadi kita ikut-ikutan istirahat. Oke teman-teman, perjalanan kita sampai di SPBU Gentong saja ya. Lain waktu kita perpanjang lagi karena ini videonya sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.